Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Apa kabar saudara pagi hari ini? Kami berdoa saudara senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Judul Devotion pagi hari ini adalah Usia Iman. Saudara terkasih, kita adalah orang percaya, kita adalah orang-orang yang beriman. Ketika kita beriman, percayalah dengan sungguh-sungguh bahwa kita akan melihat perkara yang ajaib yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena Tuhan melihat iman kita. Pagi hari ini kita akan melihat bersama-sama sebuah kisah di Alkitab tentang beriman. Kisah ini akan mengajarkan kita sekalipun di sekitar kita terasa sangat berat dan mustahil keadaannya, tetaplah memilih untuk beriman kepada Tuhan. Ada kisah tentang 12 pengintai di dalam Perjanjian Lama, dan sudah tahu kisah ini begitu terkenal dan hampir kita semua sudah pernah mendengar tentang kisah yang luar biasa ini. Musa memerintahkan 12 dari suku-suku Israel untuk mengintai tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka pergi mengintai kurang lebih selama 40 hari, dan setelah 40 hari mereka kembali kepada Musa dan membawa laporan dari hasil pengintaian mereka. Saudara, ketika mereka pulang, ada 2 laporan yang berbeda dari 12 pengintai ini yang dilaporkan kepada Musa. Ada 10 orang memiliki laporan seperti ini, yaitu dari Bilangan 13 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan buat saudara. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Dari 12 pengintai ada 10 pengintai yang setelah mereka pulang dari pengintaian, mereka begitu tertekan, mereka ketakutan dan gemetar melihat siapa yang sedang menduduki tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dari 12 orang itu hasil dari 10 laporan. Tetapi saudara, ada versi yang lain dari 2 orang. Kita baca bersama-sama Bilangan 14 ayat yang ke-9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Versi ini pemiliknya adalah Yosua dan Kaleb. Mereka tetap beriman. Sekalipun dari segi jumlah 10 orang, mereka ketakutan dan mereka tidak mau pergi ke tanah perjanjian, karena yang menduduki tanah perjanjian adalah orang-orang yang kuat. Tetapi Yosua dan Kaleb tetap memilih untuk beriman dan percaya kepada Tuhan, bahwa sekalipun yang menduduki tanah perjanjian adalah orang-orang yang kuat, mereka tetap percaya di dalam Tuhan. Saudara, waktu itu terjadi ketegangan yang besar. Tidak mudah bagi posisi Yosua dan Kaleb berada di bawah tekanan bangsa Israel. Bangsa Israel memprotes Yosua dan Kaleb, dan bangsa Israel memberontak kepada Tuhan karena informasi dari 10 pengintai yang menakut-nakuti seperti membawa teror kepada bangsa Israel. Dan kali itu Tuhan murka kepada bangsa Israel. Singkat cerita, 10 orang yang membawa kabar negatif, pesimis kepada bangsa Israel itu, mereka tidak pernah sampai dan tidak pernah melihat tanah perjanjian. Saudara, karena peristiwa ini ada satu akibat yang resikonya sangat besar. Dari Bilangan 14 ayat yang ke-34. Saya akan bacakan buat saudara. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Saudara, akibatnya dari peristiwa ini, bangsa Israel berada di padang gurun selama 40 tahun. Sebenarnya jarak dari Mesir menuju tanah perjanjian itu bisa ditempuh tidak lebih dari 1 bulan. Tetapi mereka berada di padang gurun dan masuk ke tanah perjanjian selama 40 tahun. Jadi kita bisa melihat Joshua dan Kaleb
beriman di tengah-tengah ketegangan bangsa yang sangat besar. Yosua begitu beriman kepada Tuhan bahwa meskipun musuh yang menduduki, orang-orang yang menduduki tanah perjanjian adalah orang-orang yang kuat, dia tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Sekarang pertanyaan saudara, apa kabar dengan iman Yosua ketika dia pulang mengintai yang percaya kepada Tuhan? Mari kita lihat ayat yang tadi yang kita sudah baca. Ini perkataan dari 10 pengintai. Di Bilangan 13 ayat ke-28 saya bacakan lagi bagi saudara. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita garis bawahi kata kota-kota berkubu. Berbicara tentang kota berkubu, saudara, 40 tahun yang lalu, Yosua pernah beriman ketika dia pulang dari pengintaian bersama Kaleb, bahwa mereka bisa menaklukkan kota-kota berkubu ini. Karena mereka percaya dan beriman, Yosua beriman kepada Tuhan, bahwa kota-kota berkubu ini akan ditelan habis oleh bangsa Israel dan mereka bisa mengalahkannya. Dan sudah tahu, 40 tahun setelah Yosua beriman, Yosua akhirnya sungguh-sungguh berhadapan dengan sebuah kota berkubu yang sangat kuat. Saya tahu kota itu adalah Yeriko. Kota Yeriko, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus ditaklukkan dan dilewati oleh bangsa Israel untuk dapat menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ini adalah perang pertama dari bangsa Israel ketika mulai memasuki tanah Kanaan. Dan sudah tahu peperangan dengan Yeriko tidaklah mudah. Mengapa? Karena Yeriko ini adalah kota metropolitan. Adalah lambang dari sebuah kota yang memiliki kemampuan militer yang sangat canggih. Kota ini dikelilingi oleh tembok yang sangat tebal, saudara. Apakah Yosua bisa mengalahkan kota Yeriko, kota berbenteng, kota berkubu yang 40 tahun lalu ditakuti oleh 10 pengintai itu? Melawan kota berbenteng biasanya teknik untuk berperang itu mereka menggali ke bawah tanah, mereka menerobos atau mereka memanjat atau mengepung kota berbenteng itu sehingga pasokan makanan tidak bisa masuk ke kota berbenteng itu. Tapi saudara, bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua melawan kota Yeriko dengan cara yang tidak biasa. Bukan cara militer, tetapi dengan cara Allah sendiri. Dengan mengelilingi tembok Yeriko berhari-hari, hingga akhirnya kita lihat di dalam Yosua 6 ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudara, kota Yeriko dikalahkan. Kota yang 40 tahun lalu yang disebut kota berkubu yang ditakuti oleh 10 pengintai, ternyata bisa dikalahkan oleh Yosua 40 tahun berikutnya. Yang ditakutkan oleh 10 pengintai, ternyata betul Tuhan menolong bangsa Israel, dan kota yang ditakuti oleh 10 pengintai itu sungguh-sungguh bisa ditaklukkan oleh Yosua dengan pertolongan Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, 40 tahun sebelumnya Yosua pernah beriman kepada Tuhan bahwa mereka, bangsa Israel, dapat mengalahkan kota-kota berkubu, kota berbenteng. Mereka bisa mengalahkan itu bersama dengan Tuhan. Dan sudah tahu, Tuhan tidak lupa kepada iman Yosua 40 tahun yang lalu. Tuhan buktikan bahwa beriman kepada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tuhan tidak lupa kepada iman Yosua 40 tahun yang lalu. Tuhan ingat iman dari Yosua 40 tahun yang lalu. Dan Tuhan tidak mempermalukan Yosua. Iman Yosua tidak sia-sia. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, melihat dari cerita Alkitab ini, kita percaya bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan,
Tuhan itu bekerja. Kita beriman kepada Tuhan yang sanggup. Kita beriman kepada Tuhan yang dapat mengubah hal-hal yang mustahil menjadi mungkin. Kita beriman kepada Tuhan yang bisa memulihkan dan bisa menjawab setiap doa kita. Apapun keadaan saudara saat ini, mungkin hal yang sukar sedang saudara hadapi, hal yang mustahil, berat rasanya, dan saudara tidak berdaya untuk menghadapi. Apa yang ada di depan terasa begitu sukar, sulit untuk bisa dicapai target yang mungkin di luar dari kemampuan saudara. Bila saat ini juga mungkin saudara sedang ada di dalam ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan. Hari ini, melalui firman dan kebenaran pada pagi hari ini, tetaplah memilih untuk beriman. Tetaplah mengambil langkah iman di dalam Tuhan. Karena ketika kita beriman kepada Tuhan, kita sedang beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup mengerjakan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat kita bayangkan dan kita kerjakan. Karena Tuhan memperhitungkan dan melihat iman saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan, untuk kebenaran yang kami dengar, bahwa ketika kami beriman, kami sedang beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib, Tuhan yang sanggup memulihkan, Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar, Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup mengerjakan perkara baru, kemenangan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami memilih untuk beriman kepada Tuhan, mengatasi segala kesukaran, segala hal-hal yang mustahil. Kami tetap memilih untuk beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam hati kami percaya Kau Allah yang Maha Kuasa. Dan kami percaya kami akan melihat pemulihan segala sesuatu. Kami melihat Tuhan menolong kehidupan kami dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pengenalan kami akan Allah terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Demikian devotion pagi hari ini saudara. Sampai berjumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.